Kalau selama 3 bulan itu dia memang tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan, ya memang harus out. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Dunia Leadership Coaching dengan saya Aisyah, dan kali ini kita membahas mengenai bagaimana sih seorang leader menanggapi seorang karyawan baru yang ketika kita sudah ajarkan tapi progresnya itu lama banget. Oke, sebelum itu kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu nih coach kita kali ini. Halo Coach Adi. Halo Aisyah. Gimana coach kabarnya? Baik. Masih semangat coach? Masih. Sibuk apa lagi nih coach hari ini? Ya standar lah, coaching, training, bikin materi-materi buat akreditasi ICF yang selanjutnya. Oke, produktif banget ya coach ya. Ya. Coach, hari ini saya mau menyampaikan suatu case nih coach. Waduh, ini udah study case aja nih, udah Iya nih. ujian S2 nih. Aduh, lebih-lebih mungkin coach. Ini kita mau bahas mengenai leader ya coach ya. Kan leader itu kan seorang yang mampu membimbing timnya ya coach ya. Idealnya mengarahkan, begitu. Iya. Di sini case-nya itu ada suatu karyawan baru. Namun ketika kita si leader itu sudah mengajarkan dengan yang sesuai, tapi tuh progresi karyawan ini tuh nggak berkembang. Itu tuh gimana ya coach? Apakah yang salahnya itu dari leadernya ataupun gimana nih coach? Panjang nih ceritanya ya. Karena ini ceritanya tuh bisa dari mulai proses rekrutmennya ya. Oh, dari rekrutmennya. Rekrutmennya udah benar apa belum gitu ya ketika merekrutnya ya. Artinya gini, apakah ketika merekrut dan menseleksi akhirnya mendapatkan dia gitu berdasarkan standar-standar perusahaan yang sudah sesuai gitu ya. Oke. Misalnya tadi apa standarnya, jujur apa gitu ya, proaktif, terus segala macam. Dan kemudian apakah standar-standar itu sudah dinilai dengan benar nih si kandidat-kandidat ini gitu ya. Kalau sudah kan pasti kan terfilter ya. Iya, gitu. betul coach. Kemudian nanti baru masuk ke yang lulus itu, yang lolos Tahapan yang pertama. Tahapan pertama dan rekrutmen dan selection itu baru kan biasanya masuk ke masa percobaan ya. Iya, betul coach. Nah, masa percobaan ini kan ada lagi pelatihan lagi kan ke orang tersebut supaya tadi apa kan belum tentu apa yang hasil dari rekrutmen itu bisa benar-benar disepakat apa ya diaplikasikan dalam dunia kerja kan. Betul. Walaupun dia pintar seperti apa IPK-nya gitu kan. Nah, tapi kan ataupun berdasarkan apapun dia sudah punya pengalaman di perusahaan sebelumnya juga sama aja toh. Iya. Harus ada semacam induction training lagi ya, harus jelas. Nah, setelah itu biasanya kan atasannya nih yang sudah mulai membimbing dia ya, mendevelop dia. Disitulah prosesnya yang paling intinya tuh dapurnya tuh di situ bagaimana leader itu membimbing timnya kan tadi kamu mengatakan gitu kan. Idealnya seorang leader itu kan bisa membimbing dan mendevelop timnya gitu. Iya, betul coach. Kan karena seperti tugas pokok dan fungsi dari seorang leader itu mampu membimbing timnya. Itu kan tugasnya seorang leader. Tapi kenapa ketika sudah dibimbing hasilnya itu tidak sesuai harapan? Harapannya jelas apa belum? Pertama itu. Ketika seseorang kayak ngajar training lah ya. Kalau training kan mungkin lebih formal sifatnya ya. Pasti ada tujuannya. Tujuan training yang harus dicapai apa? Ya. Nah, dari situ kan baru di breakdown menjadi materi-materi pelatihannya dan akhirnya disampaikan proses penyampaian juga benar apa enggak gitu. Sama ketika atasan sedang membimbing timnya, tujuan bimbingannya ini apa nih gitu. Misalnya satu pekerjaan tertentu gitu ya. Misalnya misalnya apa ya? Ya dikasih tugas apa supaya mesti spesifikasinya bikin kursi gitu. Ini perusahaan apa ya? Perusahaan furniture. Iya, furniture berarti. Iya, dia harus bisa bikin kursi yang ada spesifikasinya, harus jelas di kursinya kayak apa gitu loh. Ya kayak kan? Ketebalan kursinya. Ya, segala macam. Iya. Ya kan? Kemudian baru diajarkan proses bikin kursinya kan. Proses bikin kursi sendiri kan ada standar-standarnya juga gitu loh. Nah, itu semua harus jelas dulu. Kalau enggak, bagaimana bisa tahu bahwa itu tidak memuaskan
tadi kamu bilang Iya, hasilnya hasilnya tidak memuaskan atau tidak tercapai gitu, tidak Coach. tercapai. Kan tercapai dalam hal apa nih, harus jelas gitu ya. Nah kalau toh memang sudah jelas semua tuh udah ada dilakukan, proses pengajaran dimulai, jangan lupa gitu ya bagaimana memonitoringnya dan feedbacknya gitu. Berarti seorang orang leader tersebut. itu harus memberikan feedback. Betul gitu ya. Kalau ketika kita memberikan feedback, karyawan tersebut cuman mengiya-iyakan tapi tidak ada perubahan lagi, Artinya cara ngasih feedback yang harus diperbaiki. berarti masih tetap kesalahan di leader ya, Coach ya? Iya dong. Oh. Cara ngasih feedbacknya mungkin harus diubah gitu loh. Harus memberikan caranya itu yang membuat si orang tersebut tuh berpikir gitu ya, self reflection gitu. Dari situlah biasanya baru muncul, oh dia memutuskan untuk berubah, atau dia memutuskan memang dia nggak sanggup gitu loh. Oh, berarti emang pilihannya itu antara dia mau berjuang meneruskan ataupun saya tidak sanggup menjalaninya. Berarti gitu. kalau di posisi tidak sanggup itu berarti karyawan itu tidak sesuai dengan kriteria dan posisinya itu. Mau nggak mau kan bagaimanapun perusahaan itu kan ada tenggat waktu ya. Nggak bisa kita bimbing terus menerus. Ini kan juga bukan organisasi sosial ya. Gitu. Sukarela gitu. Ya, jadi kita mau ada tenggat waktu gitu loh. Nah tenggat waktu ini pun harus disampaikan di awal dari dia gitu. Misalnya masa probation, selama masa probation ini tenggat waktunya. Kalau selama 3 bulan itu dia memang tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan, ya memang harus out misalnya gitu. Tidak sesuai dengan harapan perusahaan gitu ya, Coach. Itu sebenarnya perilaku seperti itu tuh bisa dirubah nggak sih, Coach? Atau emang sifat malas atau kebingungan? Sebenarnya kan semua hal yang tidak bisa akan bisa ya kalau kita ada keinginan, kemampuan. Nah itu jawab sendiri. Iya, seperti itu. Tapi kan ada banyak orang yang tidak mau melakukan hal itu. Itu salahnya gimana sih, Coach? Ya, apa pemikirannya? Iya. Tidak mau. Ya memang itu balik ke pemikiran dan mindsetnya ya dari orang tersebut yang kita nggak bisa ubah sih secara mudah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari segi umur, apakah itu berpengaruh, Coach? Pikiran seseorang dilihat dari segi umurnya? Nggak juga sih, gitu ya. Berarti tidak mempengaruhi, misalkan nggak terlalu banyak pengaruh. Nggak, apa ya? Saya tidak mengatakan ada hubungan linear antara usia dan tingkat pemahaman seseorang ya dalam ya apa tadi? Apa sih kemauan? Antara usia dengan kemauan bekerja, semakin bertambah usia semakin ada kemauan, nggak juga gitu. Berarti nggak berhubungan ya, Coach ya? Iya. Kalau ada penelitiannya sih boleh juga, saya pengen baca ya. Iya. Kayaknya seru ya, Coach ya, diteliti kayak umur segini itu gitu. Dia siap bekerja, semangatnya semakin ada gitu. Karena juga bayangkan aja ya kalau cerita-cerita motivator itu ya, apa tuh penemu KFC siapa namanya? Colonel Sanders itu kan katanya di usia 60 atau 70 tuh dia baru berhasil. Iya. Gitu umur kan. Tua gitu, Coach. Thomas Alva Edison gitu. Dia udah ribuan kali gagal, akhirnya berhasil juga. Jadi mereka udah tua-tua kan gitu ya di usianya. Kalau Thomas Alva Edison mungkin pada saat itu lagi umur 30-an kali ya, saya lupa. Tapi kalau KFC tadi kan dia harusnya udah pensiun ya. Iya, tapi justru malah di situ dia malah menemukan sesuatu yang baru diterima gitu kan idenya, dan akhirnya dia baru bisa sukses di usia 70-an. 70 iya. Kan gitu. Itu kata-kata motivator, tapi itu kita ambil intinya ya. Artinya ya tidak ada hubungan juga ya ternyata antara kemampuan orang untuk berjuang dengan usia gitu loh. Ada dan banyak yang udah pensiun langsung kelemar gitu kan, udah nggak berjuang lagi gitu kan. Tapi ada juga yang akhirnya malah tambah sukses gitu kan. Itu kan inti ceritanya gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya juga sih ya, tidak ada hubungan yang
jelas gitu lah antara usia dengan kemauan bekerja. Balik lagi ke orang person to personnya gitu. Oke, berarti dari kasus tersebut bisa ditarik kesimpulan kita harus gimana ya coach ya? Kita evaluasi diri dulu ya coach ya. Dari awal proses rekrutmennya sudah benar atau belum. Berarti kalau memang sudah terlanjur proses rekrutmennya ada hal-hal yang terlupakan di dalamnya, berarti ya kita evaluasi di tingkatan selanjutnya leader tersebut ya coach ya. Gimana kita memberikan trainingnya, terus step by stepnya yang tadi di breakdown itu ya coach ya, apakah sudah sesuai? Kalau misalkan sudah, bagaimana kita memberikan feedback selanjutnya ya coach ya. Dan jangan lupa faktor lingkungan mengaruh juga. Faktor lingkungan kerjanya atau gimana tuh? Iya, ketika dia dalam proses diajarin itu lingkungannya mendukung nggak pembelajaran mendukung proses pembelajarannya nggak, atau learning transfernya gitu. Juga pengaruh juga sih, ya. Ada kriteria dalam proses pendukung pembelajarannya itu nggak sih coach? Ya sebetulnya sih ya kita bisa melihat secara umum ya. Kalau misalnya lingkungannya banyak distraksi, dia sering banyak gerak sana sini, misalnya nggak fokus, atau leadernya sendiri ngajarin tuh sambil nyambi kerja misalnya gitu kan. Itu juga kan mengganggu. Kemudian juga dari teman-temannya banyak gangguan. Nah itu kan hal yang umum lah ya. Jadi harus disetting sedemikian rupa agar situasi pembelajarannya juga minimum distraksi lah. Mungkin nggak bisa dihilangkan 100% karena nama juga di ruang kerja ya. Tapi paling tidak ada minimum distraksinya gitu. Oke, kalau dari hal tersebut saya jadi kepikiran nih coach, karena kan gaya belajar masing-masing orang kan berbeda ya. Iya, berbeda. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab faktornya juga ya coach. Kayak ada orang yang mendengar suara sedikit aja dia nggak masuk ke otak, atau ada gerakan sedikit juga susah masuk. Mungkin dia harus bisa di ruangan full sendirian dan langsung gitu ya coach. Dan artinya ya penting juga mungkin ya si leader ini bisa memapping atau menganalisa learning style-nya si anak ini seperti apa sih gitu. Harus dicari tahu dulu ya learning style-nya. Sehingga bisa diciptakan suatu lingkungan belajar yang memang mendukung learning style-nya itu. Oke. Banyak nih kalau dibahas. Berarti coach, kalau dari hal-hal tersebut ada kemungkinan dong seseorang itu bisa tidak diteruskan lagi di perusahaan tersebut. Oh ya, pasti ada kemungkinan itu ya. Karena balik lagi tadi gitu ya. Ada deadline nih yang harus perusahaan-perusahaan ini harus capai ya. Dan itu tidak bisa menunggu. Ya kan, nggak bisa menunggu dari siapapun. Termasuk tidak bisa menunggu apakah karyawan si A ini benar-benar berubah atau enggak gitu loh. Oke. Kalau nggak bisa ya udah kita cut off aja gitu ya. Betul, tapi benar-benar di awal harus transparan ke dia gitu loh. Karena supaya tidak menyinggung gitu. Betul. Juga ya coach ya. Betul gitu. Okay. Jadi segala pihak tuh bisa teradres dengan baik lah gitu. Iya. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang baper. Pokoknya dengan sesuai SOP yang diperlakukan. Iya, sistem lah yang berjalan gitu. Oke coach, makasih ya sharing-sharingnya untuk case yang saya tanyakan nih pada hari ini. Kalau kita mau mengikuti pelatihan coaching itu kita gimana sih coach? Ya jadi saran saya kalau teman-teman mau belajar coaching, carilah lembaga pelatihan yang memang mengajarkan coaching, ya. Bukan mengajarkan yang lain. Karena banyak sekali pelatihan-pelatihan mengajarkan sesuatu yang diklaim sebagai coaching ternyata bukan coaching. Gitu ya. Jadi harus tahu. Jadi coaching yang kayak apa gitu ya. Supaya tahu, supaya jelas, clear ya, artinya pilihlah lembaga pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh suatu badan regulasi coaching yang memang internasional ya. Salah satu yang terbesar adalah International Coaching Federation ya, ICF. ICF itu kan dia mengeluarkan kode etik dan kemudian core kompetensi coaching yang memang harus diajarkan gitu ya, sebagai bentuk kurikulum dan silabusnya gitu ya. Jadi silakan teman-teman buka di website corporateconsulting.com. Di situ teman-teman bisa cari pelatihan coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF 75 jam. Oke coach, terima kasih ya coach untuk pembahasan hari ini. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Kalau teman-teman mau tonton aja di channel Dunia Leadership Coaching. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih coach. Bye bye. Bye bye, sampai jumpa lagi. Iya.